Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala khairil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis keempat dalam kitab Arba'un Hadisan fil Manhaj wa Tarbiyah berbicara tentang keutamaan belajar ilmu agama dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. InsyaAllah saya akan bacakan hadis ini terlebih dahulu dan kita akan menggali hikmah. Ya, kita akan membacakan apa hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari hadis yang keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhoinya. Qala, dia berkata, Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ya, saya kata Malik bin Huwairith, saya pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam bersama beberapa anak-anak muda yang usia kami saat itu usia yang berdekatan, ya, yang usia kami berdekatan. Fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Ya, kami lalu tinggal bersama Nabi alaihi salatu wassalam 20 yawman wa lailah, selama 20 hari. Ya, selama 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang sangat penyayang dan lembut. Ya. Beliau, ya, menurut kesaksian Malik bin Al-Huwairith, adalah sosok yang sangat penyayang dan sangat lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menduga bahwa kami sudah merindukan keluarga kami, ya. Bahwa kami sudah merindukan keluarga kami, sa'alana, beliau bertanya tentang keluarga dan orang-orang yang kami tinggalkan di kampung halaman. Fa akhbarnahu, lalu kami pun menyampaikan kepada beliau mengenai perasaan ini, ya, mengenai apa yang mereka rasakan atau kerinduan yang mereka rasakan. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berkata, ya, berkata kepada para pemuda ini yang datang dari kampung halaman mereka lalu belajar bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, irji'u ila ahlikum, ya. Ya, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, fa aqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama mereka, wa'allimuhum, ya, dan ajarkan ilmu kepada mereka. Ajarkan ilmu kepada keluarga kalian, wamuruhum, ya, dan perintahkan mereka, ya, untuk mengerjakan hal-hal, ya. Kata Malik bin Huwairith, wa dzakara asya, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal-hal atau perkara-perkara tertentu yang aku ingat dan juga sebahagiannya tidak ku ingat, ya. Nah, apa yang diantara yang diingat oleh Malik Al-Huwairith, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian, ya, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Ya, jadi sederhana yang diajarkan, ya. Sederhana yang mereka pelajari, ya, mudah. Mereka belajar cara sholat, ya. Itu yang mereka pelajari dari Nabi alaihi salatu wasallam selama 20 hari. Ya, mereka merekam, mereka mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baik yang secara verbal maupun non verbal maupun dalam bentuk contoh-contoh konkret, ya. Nah, saya teruskan hadisnya. Kata Nabi kemudian, فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
waliya ummakum akbarukum, ya. Dan apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya ada di antara kalian yang azan, yang menyerukan seruan azan. Waliya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar, ya, yang paling tua di antara kalian menjadi imam di dalam sholat itu, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Fath, ya. Hadis ini tentu di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan hikmah yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai motivasi di dalam menjaga semangat kita belajar ilmu agama, ya. Apalagi kita saat ini berada di akhir zaman, di mana ilmu agama itu menjadi langka, ya. Ilmu agama itu menjadi sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Namun untuk mendapatkan ilmu agama tersebut, terkadang kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa orang-orang yang ahli dalam bidang agama teramat sangat sedikit, ya. Orang-orang yang alim, ya, teramat sangat sedikit, ya. Maka keadaan seperti ini jangan membuat kita pesimis, ya. Mari kita belajar, mari kita ajak anak-anak kita, teman-teman kita untuk memiliki porsi yang besar, porsi perhatian yang besar terhadap ilmu agama, ya. Nabi SAW itu mengajarkan kita umat Islam untuk bersemangat di dalam mengejar hal-hal yang agung, hal-hal yang mulia, ya. Termasuk dari hal-hal yang mulia itu adalah dengan kita mempelajari ilmu agama dari ahlinya, ya, dari ulamanya. Ya, alhamdulillah, ya, kita sudah mendengar banyak pelajar-pelajar yang harus merantau ke luar negeri, ke Timur Tengah sana, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan orang tua, meninggalkan kerabat, ya, meninggalkan kebersamaan bersama keluarga untuk mencari ilmu agama, untuk belajar ilmu agama dari sumbernya, dari seorang yang alim, ya. Dan ini adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi ada perkataan menarik yang narasikan oleh Malik bin Al-Huwairits. Dia mengatakan, saat itu kami adalah pemuda-pemuda yang berdekatan usianya, ya. Pemuda-pemuda yang usianya itu, ya, hampir sama semua, ya. Kata-kata pemuda ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa para sahabat, khususnya kalangan anak-anak muda dulu itu, adalah orang-orang yang punya semangat tinggi untuk belajar, ya. Anak-anak muda yang membuang-buang waktu buat main game, ingat ini, ya. Anak-anak muda yang membuang-buang waktu, tidak mau melibatkan diri dalam ta'lim, dalam pengajian-pengajian. Ingat, ya, bahwa dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang mencintai Nabi itu punya semangat untuk belajar ilmu agama. Lihatlah kesaksian atau pengalaman Malik bin Al-Huwairits ini, ya. Mereka anak-anak muda, ya. Mestinya begitu anak-anak muda, disibukkan dengan hal-hal yang itu adalah thalabul ilmi, ya. Kalau saja anak-anak muda seperti itu, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang tuanya tentu lebih semangat lagi, ya. Ya, jadi tua muda semua semangat belajar ilmu agama, ya. Ini yang kita bisa petik dari hadis ini. Kemudian yang perlu diketahui bahwa ilmu itu, ya, membutuhkan sikap atau sifat keistiqomahan bagi penuntutnya, ya, di dalam mencari ilmu. Ya, harus istiqomah karena dia butuh waktu, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu tidak mungkin didapatkan melainkan dengan apa? Dengan waktu yang panjang, ya. Imam Ahmad mengatakan mencari ilmu bersama tinta ini sampai ke kuburan, ya. Maksudnya sampai mati.
Jadi ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua, ilmu itu juga butuh tekad yang kuat, azam, ya. Ya, lihat bagaimana para sahabat ini untuk mendapatkan beberapa ilmu dari Nabi SAW, mereka rela meninggalkan anak istri, keluarga selama 20 hari, ya, belajar, ya. Ya. Anak-anak muda hendaknya mengingat ini. Cuman hadir ke pengajian 1 jam, nggak bisa, ya. Dalam seminggu ada yang nggak bisa hadir ke pengajian 1 jam aja, nggak bisa. Ada yang begitu. Bahkan ada anak-anak muda, ya, yang, ya, KTP-nya Islam, ya, mungkin selama setahun nggak pernah hadir ke pengajian, ya. Ya. Ini, ya, saya teringat hadis Nabi yang berbunyi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man abah, kecuali yang menolak. Kita khawatir orang yang tidak mau ta'lim, yang tidak mau belajar ilmu agama ini orang-orang yang lisan halnya, yang keadaan realnya itu, ya, keadaannya, ya, tidak mau surga, ya, tidak mau surga, ya, meskipun lisannya mengatakan pingin surga, tapi kondisi kondisi perbuatannya, ya, itu nggak menunjukkan kalau dia pingin surga, ya. Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Termasuk yang menolak itu adalah yang nggak mau belajar ilmu agama dan tidak mau mengamalkan ilmu agama. Ya. Dalam hadis ini juga terdapat satu pelajaran penting bagi orang-orang yang oleh Allah diberikan kelapangan rezeki, yaitu apa? Yaitu di dalam tradisi mencari ilmu, memang idealnya seorang pencari ilmu itu dekat tempat istirahatnya dengan syekh, ya. Orang yang belajar ilmu agama itu hendaknya tidak jauh-jauh dari ustadznya, dari kiainya, dari alim yang dia mencari ilmu dari alim tersebut, ya. Ya, ada asrama, ada tempat yang itu membuatnya mudah untuk selalu setiap saat bertemu dengan ustadznya. Ya, maka kita melihat hari-hari ini banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk mencari ilmu di sebuah pondok, ya. Ya, bagi orang-orang yang diberikan kemampuan rezeki, terlibatlah di dalam membantu mereka, ya. Sebab memang merupakan tradisi yang sudah sangat mengakar dalam Islam bahwa orang itu mencari ilmu terpaksa harus tinggal di tempat yang itu dekat dengan dengan alimnya, dengan ulamanya, ya. Maka diperlukanlah asrama, ya. Diperlukanlah pondok, ya. Bantu mereka kalau kita memang tidak sempat menjadi bagian dari mereka, bantu mereka, ya. Ini adalah tradisi yang ada di umat Islam, ya. Tradisi menghormati para tulabul ilmi atau tradisi membantu tulabul ilmi, ya. Masya Allah, dalam hadis ini juga terdapat satu pelajaran bahwa betapa agungnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan kecintaannya kepada anak-anak muda atau siapapun dari umatnya yang memilih jalan mencari ilmu ini, ya. Ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memperhatikan kondisi psikis atau kondisi psikologis para santrinya, ya, menanyakan bagaimana keluarga kalian, apakah kalian sudah rindu, ya. Nabi izinkan pulang mereka, lalu Nabi pesan untuk mereka yang pulang-pulang ini, ya, mengajarkan ilmu agama yang mereka dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, di mana Abu Sa'id mengatakan kepada para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang mencari ilmu yang datang ke Madinah saat itu, Nabi mengatakan marhaban, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum, yakni talabatul hadis, ya. Apa artinya? Jadi Abu Sa'id ketika melihat ada orang-orang yang datang dari jauh untuk mencari hadis di Madinah, Abu Sa'id mengatakan marhaban, selamat datang orang-orang yang dipesankan Rasulullah, ya. Rasulullah berpesan, berwasiat kepada kami untuk menyambut orang-orang ini, ya. Kana Rasulullah, kata Abu Sa'id, kana Rasulullah SAW yusina bikum, ya. Dahulu Nabi alaihissalatu wassalam itu berwasiat kepada kami untuk
melayani kalian, untuk berbuat baik kepada kalian, wahai para pencari ilmu. Ya, masya Allah. Ya. Baik, hal yang juga penting yang perlu diketahui oleh siapapun yang terlibat di dalam dunia talabul ilmi ini, ya, bahwa seorang alim, seorang guru itu hendaknya memiliki empati dan kecerdasan untuk mengetahui keadaan psikologis santri-santrinya, keadaan psikologis siswa-siswanya, orang-orang yang belajar dan mengambil ilmu darinya, ya. Ya, diperhatikan, ya. Jadi bukan cuma transfer, kamu harus tahu, ya, didikte harus hafal, bukan cuma itu, ya. Dalam Islam itu sebagaimana yang Nabi ajarkan, seorang guru itu harus bisa mengambil hati murid-muridnya, ya. Ya, jadi enak itu ilmu sampai kepada murid-muridnya jika murid-murid mencintai guru tersebut. Masya Allah, teramat sangat banyak pelajaran yang kita dapat ambil dari hadis ini, ya. Dan penting juga untuk diketahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah belajar ilmu agama itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada yang paling pertama orang-orang yang paling dekat dalam hidupnya, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, ya, orang tuanya. Sampaikan kepada mereka, tetangganya, sampaikan kepada mereka ilmu itu, ya. Hadis yang dia dengar terkait akhlak, sampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya, ya, agar ilmu itu benar-benar mendapatkan haknya, ya. Semua harus diberikan haknya, ya. Keluarga punya hak, ya. Kita pun juga punya hak, ya. Maka dan Islam mengajarkan kita untuk bagaimana kita maksimal menunaikan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang berhak, ya. Baik, saya kira luar biasa apa yang telah kita simak, kita bacakan dari hadis tadi, ya. Hadis pentingnya mencari ilmu dan pentingnya menghormati orang-orang yang mencari ilmu, ya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.